Oke, berikutnya sistem development atau pengembangan sistem. Jadi pengembangan sistem itu minimal ada 5 fase. Planning, analysis, design, implementation, support, and security. Nah, ini nomor 5 itu ada yang delivery and maintenance ya. Kayaknya dimasukkan ke support ya. Jadi security dimasukkan. Kalau yang planning, analysis, design, implementation dah secara umum sama seperti itu ya. Tapi kalau support and security, security-nya khususnya ini agak baru gitu, agak baru. Ya. Ini digambarkan bagaimana tim. Nah, jadi yang pertama ada tim, satu tim anggap aja 5 orang seperti ini ya. Dia mengerjakan apa aja aktivitiesnya. Ada project management, ya, manajemen project. Bagaimana menyiapkan sebuah proyek, tata kelolanya, perencanaannya, sumber dayanya, dan seterusnya. Studi kelayakan atau feasibility assessment. Kemudian dokumentasi terkait dengan apa-apa yang bisa disiapkan, dan data information gathering atau pengumpulan data dan pengumpulan informasi. Nah, setelah ini siap, maka langkah pertama dalam pengembangan sistem adalah planning. Ya, ketika planning, maka di sini ada review project, priority project request, alokasi sumber daya, form project development team. Ya, jadi membuat form-form yang diperlukan. Analisis, conduct preliminary investigation. Ya. Terus perform detail analysis activity, studi current system, sekarang gimana kondisi sekarang, determine user requirement, apa yang diperlukan sistem, misalnya recommended solution, apa solusi yang ditawarkan. Kedua, ketiga desain, menentukan hardware dan software jika diperlukan, membangun sistem secara detail. Kemudian implementasi ada develop program and apps if necessary jika diperlukan ya. Install and test new system, train user ya, melatih apa itu? Melatih pengguna ya, diklat pelatihan. Convert to new system ya. Convert new system itu anggapnya semacam peralihan gitu ya, peralihan dari sistem sebelumnya dengan sistem yang baru. Intinya adalah adaptasi. Support and security, perform maintenance activity ya, maintenance. Monitor sistem performance, kinerjanya harus selalu terpantau. Assess system security, mempersiapkan level sistem security yang terbaik. Nah itu ya pengembangan sistem, nanti ini akan dipelajari khusus kalau nggak salah di rekayasa perangkat lunak ya, RPL. Atau mata kuliah yang lainnya. Siapa aja yang ikutan dalam pengembangan sistem? Ya, sistem analis, project management ya. Project management adalah proses of planning. Jadi proses untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas selama pengembangan sistem. Jadi di sini ada kata merencanakan, menjadwalkan, mengendalikan. Ya. Jadi apa yang susah yang mana? Mengendalikan. Ya. Pinter-pinter semua orang bisa planning, bisa scheduling, tapi mengendalikan supaya tujuannya tercapai, nah itu dia. Apa aja yang perlu disiapkan di sini? Ada elemen-elemen tujuan, harapan, ekspektasi, collectively ya, disebut sama dengan scope. Scope-nya apa nih? Tujuannya apa? Cakupannya apa? Apa-apa yang dibutuhkan, aktivitas yang dibutuhkan, time estimate ya, perkiraan waktu, scheduling tadi ya. Cost estimate, perkiraan biaya atau anggaran. Urut-urutan activity, order of activity, yang mana dulu yang dikerjakan. Biasanya ada jadwal mingguan, bulanan, bahkan harian ya.
Activity dengan pledge in some time. Ada aktivitas yang harus dilakukan pada waktu yang sama, bagaimana tata kelolanya diatur. Ya. Nanti secara detail ini ada mata kuliahnya, ya, namanya manajemen project atau project perangkat lunak kalau di STIMIK, ya, di STIMIK. Secara umum disebut dengan manajemen proyek. Hampir semua fakultas teknik atau keteknikan itu mempunyai mata kuliah ini, manajemen proyek. Karena kaitannya dengan perencanaan aktivitas produksi, aktivitas pengembangan sistem, dan seterusnya. Nah, ini namanya Gantt and Perl chart. Nah, nanti kalau Anda belajar manajemen proyek, pasti ada materi tentang Gantt chart sama Perl chart. Nah, ini kalau Anda mau coba, nggak tahu saya punya softwarenya nggak ya. Manajemen proyek namanya. Publisher, oh tidak ada, ya, tidak ada. Dan namanya Microsoft Project gitu. Tapi karena itu ada di software terpisah, ya, terpisah. Di Microsoft Project itu ada menu untuk menggambar ini, menggambar Gantt chart ini. Gantt chart itu anggapnya semacam schedule, ya, schedule yang dikerjakan, misalnya berapa hari nanti. Ketika kita ngisi dengan 1 hari, nanti di sini muncul 1 strip. Kalau 2 hari, 2 strip, dan seterusnya. Nanti bisa ketahuan kalau mulainya tanggal berapa, nanti selesainya tanggal berapa gitu. Ya. Nah, ini ya, project manager use software to create. Nah, ada menggunakan software, ya. Salah satunya Microsoft Project. Visibility assessment. Visibility adalah mengukur sebaik apa kondisi lingkungan atau ya lingkungan dari sistem pada suatu organisasi. Visibility itu dalam bahasa kita namanya studi kelayakan. Ya. Sesiap apa kita untuk mulai mengembangkan sebuah sistem. Ya. Kita punya modal apa gitu. Jadi biasanya yang diukur itu hardware, software, brainware. Hardware-nya gimana, kita punya laptop apa, komputer apa gitu ya. Software-nya udah punya apa aja. Nah, nanti kita lihat sistem itu butuhnya apa aja. Dari segi user, ya. Kita tanya user, kamu butuh apa aja, apa yang harus ada di aplikasi apa aja, ya, dikumpulkan semua. Operational visibility, schedule visibility, technical visibility, economic visibility. Nah, return of investment ROI, ya, itu yang kalau payback analysis. Nah, ini termasuk cost benefit analysis. Jadi payback analysis itu seberapa banyak balik modal. Balik modalnya berapa banyak gitu. Jadi kalau misalnya bikin sistem itu habis 1M, nah 1M tadi itu kembali dalam bentuk nilai konversi 1M itu berapa lama gitu. Bagaimana prosesnya. Dokumentasi juga demikian, collecting and summarizing of data, information, and deliverable. Nah, itu yang disebut dengan dokumentasi. Bagaimana teknik-teknik pengumpulan data? Review documentation. Kemudian observasi, survei, interview. Joint application design, ya, CAD session. CAD session itu konsultatif, ya. One to one interview. Nah, jadi kalau interview mungkin secara umum, ya. Ini khusus joint application design. Jadi khusus tentang desain aplikasi, ngobrolnya gitu. Kemudian research, paper, newspaper, teknologi, dan seterusnya, jurnal, ya, dan seterusnya. Ini contoh GAD, Joint Application Design. Ini ada pimpinannya membicarakan, dan di sini ada displaynya, ya. Ya, kayak meeting secara teknis itulah kira-kira, ya. Fase perencanaan, fase analisis, ya. Terus
detail analisis ya. Tadi urutannya ya, urutan dari pengembangan sistem tadi. Proposal, sistem proposal itu untuk dipersiapkan ke depannya lagi. Ada namanya steering committee. Jika steering committee setuju, maka project akan masuk ke desain fase atau ke fase berikutnya. Steering committee itu apa ya? Dewan pengarah. Jadi kalau ada sebuah tim itu punya level yang lebih senior lagi, tapi nggak bekerja secara teknis. Dia hanya menerima konsultatif. Jadi bisa si programmer analis tadi bertanya, minta arahan, nah itu namanya komite steering atau steering committee. Kalau dalam suatu kepanitiaan biasanya disebut dengan dewan pengarah atau penasihat juga boleh, penasihat ya, penasihat. Sejenis itulah. Fungsinya memberikan masukan. Fase berikutnya adalah desain fase atau fase perancangan. Mempunyai 2 activity utama, yaitu menentukan hardware dan software, dan kedua mengembangkan secara keseluruhan detail dari informasi sistem, apakah itu harus baru, apakah modifikasi. Ya, jadi aspek hardware software dipersiapkan dulu dalam desain apa aja yang diperlukan, diusulkan. Setelah mencukupi, baru yang kedua develop all. Bagaimana merancang secara keseluruhan, mengembangkan secara keseluruhan terkait dengan apakah dari sistem informasi itu perlu dirombak seluruhnya atau bikin baru atau hanya sekedar modifikasi. Nah, jadi sistem analis 2 itu aja dikerjakan, tapi ya tidak sesederhana itu ya. Tetap, nah ini ada steering committee ya, dewan pengawas, dewan penasehat gitu ya. Biasanya adalah senior ya, senior mantan atau mereka yang dulunya programmer, analis tapi sudah masuk ke eksekutif atas ya, eksekutif atas. Technical specification, request for quotation with a request for proposal. Jadi ini proses penyempurnaan ya. Jadi sebuah dokumen itu harus mempunyai step-step dalam proses penyempurnaannya, itu melibatkan banyak hal, banyak orang gitu ya. Ada request ditampung semua. Sehingga ketika nanti sistem itu dirancang, itu akan menyelesaikan semua permasalahan. Sebisanya seperti itu secara ideal ya, secara ideal. Tahapan berikutnya adalah proposal vendor atau vendor proposal. Jadi proposal berarti siap untuk tes dan dievaluasi. Tes dan evaluasi proposal terkait dengan seberapa siap ya langkah berikutnya bisa ditempuh. Jadi setahap lulus, tahap berikutnya ya, karena memang step by step gitu ya, step by step. Kemudian make decision, membuat keputusan, kemudian merancang secara detail. Nah, ini sudah mulai masuk database design ya. Input outputnya apa, termasuk report bagaimana ketika program dirancang, sistem analis menyiapkan program specification packet ya. Secara khusus paket program specification packaging secara detail dari sebuah program. Ya, meliputi di sini hubungan antar program, input, output, dan database specification. Ini sudah mulai ini ya, semuanya detail, masuk ke detail. Nah, prototype disebut juga dengan proof of concept, adalah model kerja pada sistem yang diusulkan secara fungsionality. Jadi kalau disebutkan ada prototipe cetak biru ya, cetak biru. Kenapa disebut biru? Karena dulu kalau kita bikin rancangan tuh di kertas kalkir itu warnanya biru. Makanya disebutnya cetak biru. Dan sering nonton film, biasanya kalau ada aksi-aksi teroris tuh biasanya mereka mempelajarinya bentuk arsitektur gedung itu dari kertas yang ukurannya biru, namanya kertas kalkir. Makanya disebut dengan cetak biru. Gitu. So nanti kalau lihat film-film action ya di film itu ya, tapi sama juga. Cuma kesini semuanya sudah tersimpan dalam bentuk file ya, bukan lagi kertas. Dan warnanya nggak tahu masih biru atau enggak, saya belum lihat ya.
Fase implementasi. Nah, ini adalah fase di mana construct, ya, membangun dan build, membangun new